kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I'm yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. In the life, in your wonder, I am yours. Yes, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang kau beri. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami mau mendengarkan Tuhan renungan pada hari ini.
Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan intim dengan Allah. Kamis 8 Juni 2023. Tema kita perbuatan yang berkenan kepada Allah. Bacaan diambil pada kitab Amsal 16 sampai pasal 18. Kita fokuskan hari ini pembacaan kita pada Amsal 16 ayat 3 mengatakan seperti ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Amsal, maka banyak kita temukan ayat yang penuh dengan janji yang luar biasa bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dari sudut pandang duniawi kita dan dari cara pikir kita yang sederhana ini. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita mendapati bahwa keberhasilan yang dimaksud ayat-ayat itu selalu terkait dengan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Coba kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Amsal 16 ayat 3 dan 4. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kemudian kita bisa baca Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita semuanya. Namun di sisi yang lain tentunya sebagai manusia yang diberikan hikmat akal budi, kita semua juga memiliki keinginan dan rencana untuk kehidupan kita. Karena itulah yang penting adalah bagaimana kita dapat menyelaraskan setiap perbuatan kita dengan kehendak Allah. Adapun perbuatan yang berkenan yang harus kita lakukan agar keberhasilan menjadi milik kita diantaranya. 1. Beriman kepada Allah. Bapak Ibu bisa baca di Ibrani 11 ayat 6. Langkah dasar yang penting adalah beriman kepada Allah. Beriman itu adalah sikap hati yang percaya penuh kepada Allah, hasil dari pengalaman rohani mengikuti firman Allah. Ada banyak anak Tuhan yang seolah-olah beriman, namun sebenarnya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya ketika menghadapi hal-hal yang sulit, dia mudah menyerah. Bahkan gagal akibatnya, cenderung untuk menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, tanpa mau mengambil tanggung jawab dan introspeksi diri. Percayalah bahwa Roh Kudus pasti akan memberikan tuntunannya bagi kita kalau kita mau dituntun Roh Kudus. Yang kedua, mulai melangkah untuk berkarya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa baca Yosua 1 ayat 9. Terkadang ada banyak anak Tuhan yang tidak mau untuk melangkah dalam melakukan sesuatu dengan sebuah alasan belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ungkapan ini kedengarannya rohani. Namun jika disingkapkan isi hati kita sejujurnya, lebih banyak karena kita tidak mau untuk mulai melangkah. Dalam tuntunan Tuhan, kadang Tuhan tidak memberikan gambaran yang utuh. Namun Tuhan memberi hikmat kepada kita langkah demi langkah. Karena itulah jangan takut untuk melangkah. Karena pasti Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ketika ada hal-hal yang tidak lurus yang kita lakukan, Tuhan akan meluruskan. Pergunakanlah setiap karunia yang ada pada kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga, jangan takut gagal.
Kita bisa baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kegagalan seringkali dianggap bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi alasan untuk berhenti. Namun jika kita memperhatikan, kadang Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kegagalan. Melalui kegagalan seringkali Tuhan sedang meluruskan jalan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Karena kegagalan bukanlah ending dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu memiliki akhir kebahagiaan dan kemenangan bagi kita. Yang keempat, Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita bisa baca di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, bagi banyak orang salib adalah kegagalan karena di sana ada penderitaan. Namun sebaliknya bagi kita, salib adalah jalan kemenangan iman Kristiani. Alkitab mengajarkan untuk kita mengarahkan hati dan pandangan kita kepada salib Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Mari kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Kita percaya tuntunan Tuhan bagi setiap orang yang mau untuk mencari dan berserah kepadanya, sehingga keberhasilan menjadi bagian hidup kita, karena perbuatan kita berkenan di mata Dia. Bapa Surgawi, tuntun kami terus untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu perbuatan yang berkenan di mata-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Kami berdoa untuk hari ini, sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.